Novel Raja Tertinggi. Bab 361. Malam itu, Omi mengeluarkan tantangan di kota Linjiang. Tetapi tentu saja, Omi mengeluarkannya dengan kata-katanya sendiri. Di sebuah rumah di kota Linjiang, keluarga Lin Chaofeng sedang menonton TV di ruang tamu. Seorang pelayan panik dan berteriak, "Itu tidak baik, Tuan Muda Feng." Lin Chaofeng dengan kesal meraung, "Apa-apaan ini?" Lin Chaofeng sangat kesal akhir-akhir ini. Dia berpikir bahwa karakter utama dia akan melambung tinggi dan menginjak-injak penjahat seperti Omi yang menggertaknya. Akibatnya, bulis Omi begitu besar sehingga dia sudah pergi ke tingkat batin. Dan saya mendengar bahwa bahkan gerbang Qingyang Kabupaten Dongyang telah ditaklukkan olehnya, jadi mereka tidak lagi berada di level yang sama. Tuan Muda Feng, Omi telah memposting di jendela Linjiang tentang Anda. Pelayan itu menyerahkan tablet itu kepada Lin Chaofeng. Lin Chaofeng dengan panik mengambilnya untuk melihatnya, dan tentu saja, Lin Chaofeng, saya Omi, saya telah mengajar pacar saya Liona untuk berlatih seni bela diri selama setengah bulan terakhir, saya pikir saya hampir selesai, saya ingin menantang Anda, Lin Chaofeng, terima tantangan pacar saya besok di tengah hari, di People's Square kota Linjiang. Setelah membaca postingan Omi, Lin Chaofeng merasakan wajahnya terbakar rasa sakit. Kakek Lin Chaofeng, Lin Chambing sangat marah setelah membaca postingan tersebut, "Omi ini, bahkan jika dia memukul wajahmu, apakah dia ingin pacarnya memukul wajahmu juga?" Lin Chaofeng juga sangat marah. Lin Chaofeng menggertakkan giginya dan berkata, "Omi, sial, kamu menginjakku, aku mengakuinya. Tetapi kamu telah mengajariku selama setengah bulan, dan kamu ingin pacarmu melangkah. Pada saya Lin Chaofeng, Anda sialan memperlakukan saya Lin Chaofeng muda untuk menggertak bukan? Saya, Lin Chaofeng, bersumpah saya akan memukul pacar Anda untuk kotoran." Lin Changbing berkata, "Chaofeng, tidak perlu bersikap sopan besok, jadilah sekejam yang kamu mau, Omi yang membawa ini sendiri. Kamu tidak sebaik Omi, tapi kamu bukan sembarang anak kucing atau anak anjing untuk diinjak." "Ya, kakek, aku akan." Tinju Lin Chaofeng mengepal, dia sangat marah karena Liona adalah seorang seniman bela diri yang tidak tahu bagaimana melakukan seni bela diri setengah bulan yang lalu, tetapi sekarang dia benar-benar menantangnya, apa pukulan di wajahnya. Tentu saja, jika dia kalah, itu akan lebih seperti tamparan di wajahnya, jadi Lin Chaofeng bersumpah untuk tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Tantangan yang dikeluarkan oleh Omi dengan cepat menyebar dan stasiun TV dan radio kota Linjiang segera menyiarkannya. Di rumah lain di kota Linjiang, Wei Ming dan pamannya sedang bermain catur ketika siaran berita di TV. Menurut berita terbaru, Omi mengeluarkan tantangan di jendela Linjiang, tetapi penantangnya bukan dia, tetapi wanitanya Liona. Ternyata Omi telah mengajar seni bela diri Liona selama setengah bulan, dan Liona telah berubah dari seorang wanita muda yang tidak tahu seni bela diri menjadi ahli. Omi secara pribadi menantang Liona untuk Lin Chaofeng. Omi benar-benar jenius dalam waktu setengah bulan. Dia mengubah seorang gadis yang tidak bisa melakukan seni bela diri menjadi seorang ahli yang dapat menantang 10 pemuda luar biasa. Besok siang, People's Square, mari kita tunggu dan lihat. Mendengar berita ini, tubuh Wei Ming bergetar, dan untuk beberapa alasan, rasa ketidakadilan yang sangat kuat muncul di dalam. Paman Wei Ming, Wei Jinton, memukulkan bidak catur di tangannya ke tanah dan menggerutu keras. Wei Jin berkata dengan sedih, hanya dalam waktu setengah bulan, Omi membuat istrinya, dari tidak bisa melakukan seni bela diri menjadi mampu menantang 10 pemuda luar biasa. Sebaliknya, kamu telah menjadi muridnya begitu lama. Dan sampai sekarang, Anda bahkan belum mencapai level 30. Wei Ming, Anda berbicara sendiri. Bukankah Omi bertindak terlalu jauh? Wei Ming dengan susah payah menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Paman, hentikan. Wei Ming, aku merasa bahwa Omi belum mengajarimu dengan sepenuh hati. Jika dia sepenuh hati seperti dia mengajar Liona, bahkan jika dia telah mengeluarkan 1/5 dari pemikiran mengajar Liona, maka kamu akan menjadi lebih dari level 60 sekarang. Lihatlah Liona, siapapun yang tidak tahu seni bela diri dapat mencapainya, sementara Anda ahli jenius sekolah, benar-benar lebih baik daripada Liona. Ini sangat tidak adil, Omiton membuat saya merasa sangat buruk untuknya," kata Wei Jin dengan marah. Wei Ming juga kesal, dia bahkan belum mencapai level 30. Liona telah mencapai level 60 atau 70 hanya dalam waktu setengah bulan. Perbedaan besar ini sepertinya membuat Wei Ming kehilangan akal sehatnya. Wei Ming merasa bahwa Omi belum melakukan yang terbaik untuk dia sama sekali. Jika tidak, dia pasti akan melampaui Liona. "Wei Ming, apa yang akan kamu lakukan? Kamu telah memuja Omi sebagai tuanmu dan dia sangat tidak adil. Aku merasa tidak senang untukmu. Mengapa kamu tidak meneleponnya sekarang dan katakan padanya ketidaksenanganmu? Kamu harus memberitahunya. Kamu tidak bisa menyembunyikannya di dalam hatimu." Saran Wei Jin. Wei Ming ragu-ragu sejenak, juga merasakan sakit menahannya di dalam hatinya, jadi dia menganggukkan kepalanya dan memanggil Omi. "Hei, Wei Ming." Omi segera menerima telepon dari Wei Ming. "Tuan." Wei Ming hampir tidak ingin menyebut kata tuan, merasa bahwa Omi tidak pantas mendapatkannya. "Wei Ming, bagaimana situasinya?" Omi merasakan nada suara Wei Ming. Wei Ming mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan, saya mendengar bahwa kekuatan Liona telah mencapai level 60 atau 70. Apakah itu benar?" "Benar." Mendapatkan pengakuan pribadi Omi, hati Wei Ming menjadi dingin. "Tuan, Liona tidak tahu seni bela diri sebelumnya, tapi sekarang dia bisa mencapai level yang begitu kuat hanya dalam waktu setengah bulan. Mengapa saya sudah lama memujamu, namun saya bahkan tidak bisa mencapai level 30? Tanya Wei Ming, dengan sedikit nada bertanya dalam suaranya.
Omi merasakan keengganan Wei Ming untuk bertanya, jadi dia tersenyum dan berkata, Wei Ming, Leona diciptakan olehku dengan seluruh kekuatanku, jadi aku bisa mencapai level ini dalam waktu setengah bulan. Wei Ming, kamu bekerja keras juga, selama saat Anda bekerja keras, Anda akan mencapainya suatu hari nanti. Bagus. Wei Ming tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia merasa hatinya tidak memiliki kehangatan. Menutup telepon, Wei Ming menghancurkan telepon dan meraung, Omi, kamu sangat tidak adil, kamu tidak pantas menjadi tuanku. Karena kamu memiliki kemampuan untuk melatih seseorang yang tidak tahu seni bela diri ke level 60 atau 70 dalam setengah bulan. Kenapa kamu begitu santai denganku, Omi, aku membencimu. Wei Jin berada di sisi lain, juga menggertakkan giginya dengan kebencian. Ini terasa seperti membagi kekayaan keluarga, yang lain telah membagi miliaran, sementara mereka hanya beberapa ratus ribu. Kecemburuan di dalam diri mereka membuat mereka merasakan keengganan yang kuat dan berkembang menjadi kebencian. Wei Jin mencibir, konyol, Omi menyuruhmu bekerja keras juga. Selama kamu bekerja keras, kamu akan mencapainya suatu hari nanti. Tapi Omi, apakah dia tahu seberapa keras kamu bekerja setiap hari? Kamu bahkan tidur dan berlatih seni bela diri sekarang. Berapa banyak lagi yang Anda butuhkan untuk bekerja keras? Saya po-po, orang munafik ini. Dia tidak mengajari Anda sendiri, dan masih mengatakan bahwa dia ingin Anda bekerja keras, rumput. Wei Ming berkata dengan kedua tangan terkepal, Omi, mulai saat ini, aku bukan lagi muridmu. Kamu sangat tidak adil, kamu tidak pantas menjadi tuanku, kamu tidak pantas mendapatkannya. 362. Keesokan harinya pada siang hari, banyak orang berkumpul di People's Square, semua menunggu untuk melihat duel antara Leona dan Lin Chaofeng. Mungkin yang membuat semua orang penasaran bukanlah apakah Leona bisa mengalahkan Lin Chaofeng atau tidak, tetapi apakah Omi benar-benar menghabiskan setengah bulan mengajar seseorang yang tidak tahu seni bela diri untuk menjadi ahli yang begitu kuat. Di sudut People's Square, Wei Ming dan pamannya Wei Jin juga sudah tiba. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya selalu merasa sulit untuk percaya. Ya, setengah bulan untuk mengajar seseorang yang tidak tahu seni bela diri menjadi ahli tingkat 60 atau 70, itu konyol. Jika Omi benar-benar melakukannya, maka saya harus mengaguminya. Di tengah diskusi semua orang, waktunya tiba di siang hari. Omi mengendarai mobilnya ke lapangan rakyat. Omi dan Leona ada di sini, menyingkir di depan. Seorang pria berteriak, dan tiba-tiba, kerumunan yang dikelilingi oleh banjir orang secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Hanya saja, Omi dan Leona tidak berjalan. Omi melompat ke tengah alun-alun, menunjukkan ringan dan menginjak kepala orang. Ketika Leona melihat ini, dia juga melompat, melakukan ringan, dan menginjak kepala penonton sepanjang jalan. Ke tengah alun-alun. Wow, Leona bisa melakukan skill ringan, sepertinya memang benar. Ketika semua orang melihat Leona melakukan kungfu ringan, mereka berteriak kagum dan menatap Leona dengan rasa cemburu. Mengapa Leona memiliki kehidupan yang begitu baik untuk dibimbing oleh Omi, dari tidak bisa bela diri menjadi ahli? Lin Chaofeng sudah berdiri di tengah alun-alun, melihat Omi dan Leona datang. Wajah Lin Chaofeng sangat tidak menyenangkan saat dia bersenandung. Kalian di sini. Omi berkata, Lin Chaofeng, hari ini pacar saya berduel dengan Anda, bukan untuk sengaja menargetkan Anda, yang menjadikan Anda ahli nomor 1 dari 10 anak muda yang luar biasa. Baiklah, mari kita mulai. Lin Chaofeng menggigit giginya. Liu Xiangyunton sangat gugup dan mengeluarkan pedangnya. Ah, Lin Chaofeng berteriak dan bangkit, membunuhnya dengan gerakan yang sangat kejam. Leona pertama kali bertarung dalam pertarungan sungguhan dengan seseorang, seketika tangan dan kakinya begitu sibuk hingga nyaris tidak melempar pedangnya. Ah, Leona ditikam di lengan oleh Lin Chaofeng pada langkah pertama. Omi berteriak, Xiangyun, aku berdiri di sini tapi aku tidak akan membantumu, kamu sendirian, jangan gunakan keterampilan pedangmu. Leona menatap Omi dengan kesal. Pada saat itu, Lin Chaofeng membunuh lagi. Segera, Leona membiarkan pikirannya berubah dan dengan cepat masuk ke keadaan pikiran dan mulai menghadapi serangan Lin Chaofeng. Leona menemukan bahwa itu tampaknya tidak sesulit yang dia pikirkan, rasanya seperti pedang Lin Chaofeng bergerak, dia akan selalu dapat menemukan beberapa cacat dan dengan demikian mematahkannya. Leona penuh percaya diri, sepertinya pedang pengorbanan 10.000 Buddha yang diajarkan Omi padanya sangat kuat. Pada saat ini, Lin Chaofeng tidak begitu tenang. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pedang Leona bergerak begitu licik, sangat licik? Swoosh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka telah bertukar selusin gerakan, dan Leona secara bertahap mendapatkan keunggulan dari ketidaknyamanannya di awal ke keterampilan renangnya di belakang. Xiangyun, ayolah, kamu hampir menang. Teriak Simran sambil berdiri di samping Omi. Dahi Lin Chaofeng muncul. Berkeringat, sangat buruk di dalam. Ah, Lin Chaofeng berteriak dan mulai menyerang tanpa kehidupan. Pada saat ini, Leona menemukan salah satu kelemahan terbesar dan langsung menggunakan jurus yang sangat kuat dari pedang bunga persembahan 10.000 Buddha. 10.000 Buddha satu ketukan. Dentang. Pedang Lin Chaofeng terbang ke tanah, dan Leona mengarahkannya ke tenggorokan Lin Chaofeng. Kerumunan terdiam, tidak percaya bahwa Leona benar-benar mengalahkan yang pertama dari 10 anak muda yang luar biasa. Leona sendiri agak tidak percaya dan melamun, hanya saja wajah Omi sangat tenang. Omi sangat puas dengan penampilan Leona. Simran bertanya dengan penuh semangat, Omi, apa pendapatmu tentang penampilan Xiangyun? Bagus, dia sangat berbakat dan tercerahkan. Pertarungan yang sebenarnya berbeda dari latihan pedang biasa, dan improvisasi sangat penting. Dan Xiangyun, dia tidak mengecewakanku sama sekali.
kata Omi sambil tersenyum. Ini mengingatkan Omi pada Wei Ming sebelumnya. Omi mengajari Wei Ming teknik pedang Tongming, lalu Wei Ming berduel dengan Liu Yue. Namun, Omi merasa sangat kecewa dengan Wei Ming saat itu. Pemahaman Wei Ming jauh dari Leona. Sayangnya, Wei Ming tidak tahu bahwa 80% kemampuan Leona menjadi begitu kuat adalah karena pemahaman Leona sendiri, bukan karena instruksi penuh Omi. Dan sekarang, di sudut, hati Wei Ming dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan saat dia melihat bahwa Leona benar-benar sangat kuat. Paman Wei Ming, Wei Jin bertanya sambil mencibir. Wei Ming, teknik pedang mendalam yang dibuat Leona barusan, Omi tidak mengajarimu, kan? Wei Ming berkata dengan kesal, tidak, bagaimana dia bisa mengajariku teknik pedang yang begitu dalam? Dia menganggapku sebagai muridnya, tapi dia hanya berpura-pura menjadi kontestan di sekolah. Omi, meskipun Leona adalah wanita cantik, kamu bisa, melakukannya dengan tidak adil. Jika Anda sedikit lebih memperhatikan saya juga, maka saya yang akan mengalahkan Lin Chaofeng hari ini. Mengapa Anda harus begitu tidak adil? Mengapa? Hanya karena saya seorang pria dan tidak cantik wanita. Wei Ming berada di kejauhan, menatap Omi dengan mata kesal, dan semakin Wei Ming memikirkan betapa kuatnya Leona, semakin cemburu dan tidak adil hatinya. Ayo pulang. Di mata semua orang, Omi dan Leona Simran, mereka bertiga, pergi. Leona sangat bersemangat dan mencium wajah Omi satu demi satu. Tidak perlu melihatku, untungnya, Xiang Yun, aku awalnya berpikir bahwa kamu seharusnya tidak dapat mengalahkan Lin Chaofeng, tetapi yang tidak aku duga adalah kamu mengalahkannya. Lin Chaofeng dapat diterima di Akademi Seni Bela Diri, tetapi pemahaman Anda sangat tinggi, dan kemampuan Anda untuk berimprovisasi dan mengubah pikiran Anda di luar dugaan saya. Ada beberapa kali ketika saya pikir Anda akan terluka, tetapi sebagai hasilnya, Anda tiba-tiba berubah pikiran dan kemudian menang. Xiang Yun, kamu hebat. Kamu pasti akan menjadi pemain yang kuat di masa depan. Mengalahkan adikmu Cui Yun, kurasa itu bukan tugas yang sulit. Leona sangat senang. Dia telah ditinggalkan oleh ibunya sendiri. Jika mungkin, Leona pasti ingin menunjukkan kepada ibunya dan keluarga ibunya betapa hebatnya putri yang pernah ditinggalkan dan tidak diinginkan itu. Omi sepertinya melihat makna di mata Leona dan tersenyum padanya, menawarkan dorongan. Pukul 3 sore, Omi bangun dari istirahat makan siangnya. Apakah ada orang di rumah? Seseorang di luar villa berteriak. Delivery man, apakah ada orang di rumah? Melihat tidak ada jawaban, orang-orang di luar berteriak lagi. Biasanya mengungkapkan hal-hal ini ditangani oleh Wu Ma Xiaowan dan yang lainnya, tetapi hari ini mereka pergi ke supermarket untuk membeli barang, jadi mereka tidak ada di rumah. 363. Omi berjalan keluar dan kurir melihat Omi dan tersenyum. Senior Tang, ada kiriman dari rumahmu, tolong tanda tangani. Oh, Omi tidak terlalu memikirkannya, mengira bahwa Leona telah membeli sesuatu. Setelah menandatanganinya, Omi mengambil kotak kurir dan memasuki rumah. Leona dan Simran turun dari lantai atas, mereka semua tidur bersama akhir-akhir ini dan semakin nyaman satu sama lain. Siapa kurirnya? Mereka tidak ada di sini. Kenapa tidak ada yang menandatanganinya? Tanya Leona. Mereka pergi untuk membeli barang, bukankah pengiriman ini milikmu? Kata Omi. Sambil menggelengkan kepalanya, Leona mengambil kurir dan menemukan bahwa itu agak misterius tanpa alamat pos, jadi Leona tidak bisa tidak membukanya. Saat Leona membukanya, paket kurir tiba-tiba mengeluarkan suara, drip-drip-drip dengan cepat. Tidak bagus. Omi merasakan suasana bahaya. Omi bereaksi sangat cepat dan dengan cepat meraih Leona dan Simran dan bergegas keluar pintu. Namun, Omi belum keluar dari gerbang. Ledakan keras di belakangnya. Ledakan ekspres, gelombang panas datang dari belakang, dan kekuatan ledakan mendorong ketiga Omi dengan keras. Omi segera melindungi Leona dan Simran dari api ledakan dan bergegas keluar pintu. Punggung Omi terasa panas dan nyeri. Sebagiannya terbakar oleh api semburan. Sebelum berhenti di luar villa di belakang mereka runtuh dengan gemuruh. Villa yang bagus berubah menjadi reruntuhan. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Leona dan Simran sama-sama bodoh. Omi melihat untuk memeriksa keduanya dan melihat bahwa mereka baik-baik saja. Omi memandangi villa yang telah berubah menjadi reruntuhan, amarahnya membara. Siapa itu? Teriak Omi. Kalau bukan karena reaksinya yang cepat, Leona baru saja benar-benar hancur berkeping-keping oleh bom itu. Karena Leona baru saja mengeluarkan paket ekspres, paket itu masih ada di tangannya. Simran dan Leona sama-sama berkeringat dingin, dan sangat tertekan ketika melihat punggung Omi terbakar merah. Omi, siapa yang mengantarkan parsel ekspres? Kenapa? Tanya Mavisli dengan jantung berdebar. Aku tidak tahu. Omi menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Omi berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, seluruh hitam dan putih Kabupaten Dong yang makan terpisah. Hal semacam ini tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Segera orang-orang dari segala arah bergegas. Para wartawan dari kota Linjiang juga datang, dan Liu Chenming kembali ketika dia mengetahui berita itu. Omi, apa kabar? Ada korban. Willow Chenming selesai sibuk. Omi berkata, jangan khawatir, Paman Liu, kami bertiga baik-baik saja, dan punggungku hanya sedikit terbakar. Wuma dan Jin John, kami bertiga, kebetulan pergi ke supermarket untuk melakukan pembelian. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Hati Omi membengkak karena marah. Jika Wuma, Jin dan John tidak keluar, maka mereka bertiga akan mati. Omi tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Alhamdulillah, tidak ada yang terbunuh. Liu Chenming berdoa dalam perayaan, tidak masalah jika rumah itu hilang. Omi menatap reruntuhan dengan wajah muram. Omi bersumpah akan menyelidiki masalah ini. Dengan rumah yang hilang, Omi dan yang lainnya tidak punya rumah untuk kembali.
Master Aula kedua dari Aula Danlong, Ling, sedang sibuk berkata, Tuan Aula Danlong memiliki rumah bangsawan yang tidak digunakan untuk ditinggali. Omi menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Omi dan yang lainnya pindah ke rumah baru, sebuah rumah yang beberapa kali lebih besar dari Villa Liu Chenming. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan rumah milik Fang Zhengjun, tetapi itu sudah cukup untuk mereka tinggali. Di malam hari Omi menelepon Xiao Meng. Hei, saudara Omi, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiao Meng, apakah kamu bebas? Ini kebetulan liburan musim dingin, jadi aku bebas, jadi beritahu aku jika kamu dalam masalah lagi. Omi bercerita tentang apa yang terjadi sore ini. Xiao Meng, bisakah kamu membantuku mencari tahu siapa yang sebenarnya mengirimiku paket pengiriman ekspres itu? Agak sulit dengan sedikit informasi yang Anda berikan, jadi saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelidiki dengan mengetuk telepon serta menghubungi informasi. Namun, kemungkinan menyelidikinya tidak terlalu tinggi karena Anda begitu kuat sekarang. Pihak lain pasti iri padamu dan pasti tidak akan membicarakannya dengan siapapun tentang hal itu. Ya, ada baiknya kamu melakukan yang terbaik. Xiao Meng segera menulis sejumlah besar prosedur dan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki jejak yang relevan. Polisi juga sempat turun tangan dan mencari kurir yang mengantarkan paket tersebut. Namun sayangnya kurir tersebut tidak mengetahui siapa kurir tersebut, dan tidak mengetahui kapan paket tambahan tersebut ada di tasnya, jadi harus ada yang mencarinya. Telah melemparkan paket ke dalam kotak kurirnya ketika dia tidak memperhatikan saat dia mengantarkan paket. Keesokan paginya, Xiao Meng menelepon Omi. Bagaimana kabarmu? Saudara Omi, saya tidak tahu lebih dari itu. Satu-satunya jejak yang saya temukan adalah rumah tertentu, ruangan tertentu, seorang pria yang telah bolak-balik tadi malam. Dia tampak seperti takut akan sesuatu, yang saya ditemukan dengan meretas kamera komputer kamar. Selebihnya, saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa, bahkan jika ada banyak pembicaraan tentang rumah Anda yang meledak itu hanya dari sudut pandang pengamat. Oke, kamu baru saja mengatakan, di mana rumah yang mencurigakan itu? Di gedung tengah 1802 Golden Glory Garden, kamu pergi menyelidiki, aku akan terus memantaunya untukmu, dan jika aku menemukan sesuatu yang mencurigakan lagi, aku akan segera memberitahumu. Kerja keras. Omi segera pergi ke Golden Glory Garden untuk melihat apakah ada kecurigaan tentang rumah tangga itu. Ketika Omi tiba di Golden Glory Garden, dia tidak masuk melalui gerbang, tetapi melompat ke samping, dan tidak menggunakan lift tetapi memanjat dinding luar dan menempel di lantai tengah gedung 1802 ke lantai pertama. Menguping untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa di dalam. Pada saat ini, Omi mendengar dua orang duduk di ruang tamu di dalam, keduanya tampak sangat gugup. Jika ini ditelusuri, kita kacau. Kita hanya sangat marah saat itu, hanya balas dendam kecil atas ketidakadilan batin. Sudah selesai, prioritasnya sekarang adalah melupakannya, tidak pernah membicarakannya lagi, dan tidak pernah membicarakannya secara pribadi. Berpura-pura itu tidak terjadi, aku tidak bisa tidur semalam, dan aku sama takutnya denganmu. Saya tidak tahu seberapa buruk jika itu diselidiki. Ya, tapi aku tidak menyesalinya, setidaknya aku jauh lebih seimbang di dalam sekarang. Ya, dia datang. Jika dia tidak ingin melakukan ini padamu, bagaimana kami bisa melakukan apa yang kami lakukan karena kami sangat tidak bahagia di dalam. Omi menempel di dinding luar, mendengar dua orang di dalam berbicara, dadanya naik turun karena marah. Karena Omi sudah tahu siapa kedua orang yang berbicara itu melalui suaranya. Omi tidak masuk tapi melompat menjauh. Dengan wajah penuh rasa kehilangan, Omi datang ke lapangan rakyat, merenung cukup lama, lalu mengeluarkan ponselnya. 364. Hei, Xiang Yun, Suaner, kalian segera datang ke Peoples Square, aku sudah tahu siapa yang mengantarkannya. Setelah melakukan panggilan, Omi menekan nomor lain dan juga memberitahu pihak lain untuk datang ke lapangan rakyat. Setengah jam kemudian, Liona dan Simran adalah yang pertama tiba di lapangan rakyat. Omi, siapa yang mengantar kurir? Kemana orangnya? Liona sibuk bertanya. Omi berkata, mereka akan segera datang. Saya harap mereka datang dengan sendirinya, tetapi jika mereka tidak datang dan melarikan diri, maka jangan salahkan saya. 5 menit kemudian, Wei Ming dan pamannya Wei masuk. Itu benar, dua orang yang berbicara di tengah gedung 1802 di Taman Jinhui adalah Wei Ming dan pamannya. Omi mengenali mereka dari suara mereka, tetapi, pada saat itu, Omi kedinginan dan tidak berpikir itu akan berhubungan dengan Wei Ming. Jadi dia tidak masuk terlebih dahulu, tetapi memanggil mereka ke sini. Wei Ming dan Wei Jin berlari, dan Wei Ming bertanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tuan, ada apa yang tiba-tiba memanggil kita? Meskipun Wei Ming ingin tenang, jantungnya masih berdetak kencang. Omi bertanya, kenapa? Tuan, kenapa? Wei Ming juga pura-pura bodoh dan berkata, katakan, mengapa kamu mengirim bom ekspres kepadaku? Wei Ming, kamu dan aku setidaknya ditakdirkan untuk menjadi murid terdaftar, itu sangat menyakitkan bagiku, mengapa? Omi bertanya dengan sedih, divisi. Tidak lagi memanggil kata guru, kamu tidak pantas mendapatkannya. Tubuh Wei Ming gemetar, tentu saja, Omi sudah tahu. Dia berkata baik tidak tiba-tiba memanggilnya, tentu saja. Wei Jin yang ada di belakangnya sekarang pucat. Dia baru saja menasihati Wei Ming untuk segera melarikan diri dari kota Linjiang. Tetapi Wei Ming masih ingin bertaruh bahwa Omi tidak tahu tentang ini. Jika Omi tidak memanggilnya karena ini, maka dengan melarikan diri, dia akan mengakuinya. Sayangnya, Wei Ming kalah taruhan, dan Omi benar-benar memanggilnya keluar karena masalah ini. Katakan, kenapa? Omi meraung.
Mata Wei Ming memerah saat dia mendengus. Omi, aku mengakui bahwa aku impulsif dalam memberimu bom. Tapi aku masih ingin mengatakan bahwa aku akan impulsif dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu lakukan. Omi, ketika kamu pertama kali menerima saya sebagai murid, saya bersujud kepada Anda di depan seluruh sekolah. Tetapi apa yang telah Anda lakukan untuk saya? Anda belum melakukan yang terbaik untuk saya sama sekali. Anda jelas memiliki kemampuan yang kuat untuk mengajar seseorang yang tidak tahu seni bela diri. Tetapi Anda tidak mengajari saya ini. Anda tidak melakukan apapun kepada saya kecuali mengajari saya satu set teknik pedang Tongming. Anda hanya asal-asalan. Anda hanya menganggap saya sebagai murid hanya untuk berpura-pura menjadi kontestan di sekolah. Dulu aku berterima kasih padamu, tapi setelah aku melihatmu mengajar Leona, yang tidak tahu seni bela diri, jadi aku membencimu. Omi, ketidakadilanmu yang membuatku membencimu. Saya sangat tidak senang di dalam. Saya memberi Anda paket bom. Saya tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Karena Anda sudah tahu itu, saya tidak takut untuk mengakuinya. Apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya? Aku hanya seekor semut di tanganmu. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak yang dipenuhi dengan kekecewaan. Wei Ming, meskipun kamu memanggilku tuan, aku mengaku tidak punya. Maafkan aku sangat kedinginan. Menyedihkan. Omi, jika Anda bisa menunjukkan 1/10 dari hati yang Anda miliki untuk merawat Leona, saya tidak akan bisa seburuk itu, karena Anda membuat saya bersujud dan berlutut dan memanggil Anda tuan. Tetapi Anda telah tidak ada keinginan untuk mengajariku sama sekali, dan kamu masih berani mengatakan kata mengerikan. Wei Ming tertawa dingin. Omi berkata, Wei Ming, kamu telah dibutakan oleh kecemburuan, dan fakta bahwa kamu cemburu pada Leona di dalam telah mengubahmu menjadi serigala bermata putih. Oke, saya akan memberitahu Anda sekarang. Alasan pertama mengapa Leona mampu tumbuh begitu cepat. Saya membangunnya dengan seluruh kekuatan saya. Saya mengeluarkan kekuatan internal saya sendiri untuk membantunya membuka meridiannya. Kedua, saya mengajarinya teknik hati dan pedang yang mendalam. Ketiga, akar dan tulang Leona sendiri sangat bagus. Keempat, pemahaman Leona sangat tinggi, terutama ketika berduel dengan Lin Chaofeng. Kemampuan berimprovisasi sama sekali tidak sebanding dengan Anda Wei Ming. Wei Ming mendengus, benarkah? Jika Leona sangat berbakat dan berakar, lalu mengapa dia tidak tahu seni bela diri sebelumnya? Bukankah itu kontradiksi? Juga, jika Anda bersedia untuk membuka blokir meridiannya, mengapa saya tidak memanggil Anda Master? Anda telah melakukan ketidakadilan dan masih kelas 2, munafik sampai ekstrim. Omi mencibir, Leona dulu menderita penyakit flu dan tidak bisa berlatih seni bela diri. Selain itu, bahkan jika itu adalah murid pribadi, guru tidak akan pernah mengorbankan kekuatan internalnya untuk membuka meridian murid. Bukankah menurutmu konyol bahwa Anda, Wei Ming, seorang murid terdaftar, akan sia-sia berusaha agar saya membuka blokir meridian Anda? Juga, Wei Ming, bakat dan pemahaman Anda membuat saya sangat kecewa. Satu set teknik pedang Tongming sederhana yang telah Anda latih selama ini lama untuk mencapai tingkat ini. Apakah Anda berpikir bahwa, dengan pemahaman seperti milik Anda akan dapat memahaminya jika saya mengajari Anda teknik jantung internal yang lebih mendalam dan teknik pedang bunga pengorbanan 10.000 Buddha? Tubuh Wei Ming gemetar, seolah-olah dia telah ditusuk di tempat yang menyakitkan. Omi berkata kepada Leona, Siang Yun, aku akan berlatih teknik pedang Tongming sekali lagi di depanmu, yang belum aku ajarkan padamu. Setelah aku selesai berlatih, kamu bisa melihat seberapa banyak yang bisa kamu pahami. Mengatakan itu, Omi langsung melatih teknik pedang Tongming. Setelah melihatnya sekali, Leona merasa begitu sederhana sehingga dia langsung memahaminya. Siang Yun, kamu berlatih sekali sekarang di depan Wei Ming untuk menunjukkan padanya, sehingga dia bisa melihat lama bagaimana seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi mempraktikkan teknik pedang ini. Bagus. Leona mengangguk dan segera melatih teknik pedang Tongming yang baru saja dia tonton di depan Wei Ming. Tubuh Wei Ming sekarang lembut dan lemah saat dia duduk lumpuh di tanah. Ya, dia telah berlatih teknik pedang Tongming begitu lama, dan dia sangat menyadari betapa berbedanya teknik pedang ini, yang dibuat Leona, dari yang sebelumnya. Dia telah membuat. Omi bertanya, Wei Ming, buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Apakah Anda sekarang tahu seberapa buruk pemahaman Anda di depan Leona? Anda telah berlatih serangkaian teknik pedang begitu lama, itu tidak sebagus jika seseorang hanya membacanya sekali. Dengan pemahaman Anda, sudah merupakan bantuan besar bagi saya untuk menerima Anda sebagai murid terdaftar dan mengajari Anda satu set ilmu pedang. Beraninya Anda mengharapkan saya untuk mengajari Anda sesuatu. Apakah Anda ingat ketika saya mengajari Anda Tongming teknik pedang? Berapa kali saya berlatih sebelum Anda hampir tidak mengingatnya? 50 kali. 50 kali sebelum Anda hampir tidak mengingatnya. Jika itu orang lain, apakah dia akan berlatih 50 kali hanya untuk mengajar satu orang permainan pedang? Tidak, saya takut saya meminta Anda untuk menyalin teks 50 kali sekarang, dan Anda bahkan tidak mau. Saya, di sisi lain, telah berlatih 50 kali berulang kali untuk mengajari Anda agar Anda ingat teknik pedang yang tidak pernah saya gunakan berkali-kali dalam hidup saya. Dan Anda masih berpikir saya tidak adil, dan mengirimi saya bom, dan menelepon saya munafik, dan berani cemburu karena Leona begitu kuat. Pipimu terbuat dari apa? 365. Wei Ming sekarang dimarahi oleh Omi, seolah-olah sepanci air dingin dituangkan ke kepalanya. Sekarang dia berpikir kembali, dia membenci Omi, itu sangat bodoh. Bakat Leona jauh lebih tinggi darinya, dan dia juga pacar Omi, dia bukan apa-apa bagi Wei Ming. Dia sangat buruk dalam berlatih teknik pedang Tongming yang sederhana, dan dia masih berpikir bahwa Omi akan mengajarinya sesuatu yang lebih mendalam. Bahkan paman Wei Ming, Wei Jin, bodoh.
Tuan, maafkan saya salah, mohon maafkan saya. Wei Ming berlutut di depan Omi. Jika Anda memanggil saya guru lagi, saya berjanji untuk menendang gigi Anda. Saya baru saja mengatakan bahwa Anda tidak pantas disebut guru dua kata. Wei Ming menangis, Tuan, saya benar-benar salah. Bang, Omi terbang dengan tendangan dan benar-benar menendang beberapa gigi Wei Ming. Omi berkata, Wei Ming, sekarang saya ingat bahwa Anda adalah murid terdaftar saya sebelumnya. Ditambah fakta bahwa tidak ada yang meninggal karena bom ini, saya akan mengampuni Anda dan berperilaku baik di masa depan. Omi berbalik dan Liona Simran tiga orang berjalan pergi. Jika itu orang lain, Omi tidak akan pernah berhenti sampai dia lumpuh. Liona berkata, terlalu murah untuk membiarkannya seperti ini. Jika bukan karena reaksi cepatmu, Swaner dan aku akan meledak kemarin. Lupakan saja, beri dia istirahat, kata Omi. Wei Ming duduk di tanah dan menangis murung. Mereka bisa saja menggunakan pengaruh Omi untuk hidup indah di kota Linjiang dan bisa saja mencampur adukan posisi yang baik di Danlong Hall. Tapi sekarang, semuanya hancur. Pada akhirnya, itu adalah Wei Ming yang menganggap dirinya terlalu serius dan tidak memposisikan dirinya dengan jelas. Ketika Omi kembali ke rumah, dua orang sedang menunggu di ruang tamunya, tepatnya Chen Xiangyun yang datang menemuinya beberapa hari yang lalu, serta seorang lelaki tua lainnya. Omi, kamu kembali. Chen Xiangyun sibuk menyapa. Ini kamu, bukankah aku sudah memberitahu kalian bahwa kamu masih di sini? Chen Xiangyun tersenyum, Omi, ini adalah tetua lain dari keluarga Chen kami. Bernama Chen Qi, kali ini kami berdua datang karena kami memiliki sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Lanjutkan. Omi, bakatmu sangat kuat, keluarga Chen kami bermaksud menikahimu. Sebagai tanda ketulusan, keluarga Chen kami telah menjodohkan wanita yang sangat cantik denganmu. Tentu saja, dia masih relatif muda, baru berusia 14 tahun. Anda tidak terburu-buru untuk menikah. Apa pendapat Anda tentang menyelesaikan pernikahan ini terlebih dahulu? Kata Chen Xiangyun. Omi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bukankah kalian keluarga besar tidak punya cara lain selain menikah? Oh, sejujurnya, kopling adalah yang paling bisa diandalkan. Maaf, saya tidak tertarik. Omi langsung menolaknya. Pria tua lainnya berkata, Omi, setidaknya kamu harus melihat fotonya sebelum memutuskan. Tidak dibutuhkan. Keduanya agak malu, dan Chen Xiangyun bertanya, mengapa kamu menolak begitu saja? Apakah ada keluarga lain yang mendekatimu? Tidak ada keluarga yang pernah mendekati saya kecuali kalian, dan tentu saja, bahkan jika mereka melakukannya, saya tidak akan bergabung dengan keluarga manapun. Adapun mengapa saya menolak secara langsung, itu karena saya tidak menginginkan keluarga Anda, saya tidak menarik bagi mereka. Sebaliknya, kalian berpikir bahwa saya memiliki bakat yang baik dan mungkin berguna di masa depan, itu sebabnya Anda ingin menikah dengan saya. Dan saya tidak memiliki desain apapun pada kalian, jadi mengapa saya ingin menikah dengan keluarga Chen Anda? Itu Chen. Orang tua Qi berkata, jangan khawatir, keluarga Chen kami tulus, gadis yang kami pilih untuk menikah dengan Anda sedikit lebih muda, tapi pasti cantik, lihat saja gambarnya dulu. Chen Qi hendak mengambil foto-foto itu. Omi melambaikan tangannya, tidak perlu, tidak peduli seberapa cantik dia, bisakah dia lebih cantik dari dua pacar di sampingku ini? Ah, ini, kedua lelaki tua itu menatap Liona dan Simran, seperti kehilangan kata-kata. Jika aku tidak bisa menjadi cantik untuk wanita di sekitarku, mengapa aku ingin menikahi keluarga Chenmu? Kata Omi. Chen Xiangyun sibuk berkata, tapi kedua pacarmu ini hanyalah identitas biasa. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh di jalur bela diri di masa depan, memiliki latar belakang keluarga yang kuat sangat penting. Dan kedua pacarmu ini, untuk mengatakannya, terus terang, mereka pasti akan menjadi penghalang bagi Anda untuk menjadi lebih kuat di masa depan, dan bahkan jika mereka tidak akan menjadi hambatan, itu tidak akan membantu kultivasi Anda. Saya pernah mendengar bahwa untuk membantu mereka menjadi ahli Anda, mengorbankan kekuatan internal Anda sendiri serta waktu kultivasi Anda sendiri untuk membangunnya, bukankah itu menghambat kemajuan Anda? Omi tampak tidak senang dan berkata, kamu boleh pergi. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik Chen Xiangyun tersenyum, baiklah, karena Anda benar-benar tidak memiliki rencana dalam hal ini. Kami tidak akan memaksa Anda, bahkan jika kami tidak dapat menikah, kami tidak ingin menjadi musuh, jadi kami akan mengambil cuti kami. Kedua lelaki tua itu pergi dengan penyesalan. Liona bertanya, Omi, kamu seharusnya berjanji. Mengapa saya harus setuju? Jika saya serakah untuk kekuasaan atau keuntungan apapun dari keluarga besar saya, maka saya memang harus setuju. Tetapi saya tidak serakah untuk keluarga besar saya, mengapa saya harus setuju? Simran berkata, keluarga besar pasti akan membantumu dalam kultivasimu, dan kamu dapat menikahi putri keluarga yang cantik, jadi mengapa tidak? Sedangkan untukku, gadis biasa kelas bawah, aku tidak akan membantumu. Dan akan menjadi hambatan dalam hidupmu. Liona juga mengangguk dibandingkan dengan keluarga besarnya, Liona dianggap gadis biasa. Oh, Anda tidak akan menjadi hambatan saya, dan keluarga besar juga tidak akan membantu saya dengan kultivasi saya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga besar, mereka tidak dapat sekuat divisi saya sebelumnya, dan saya memiliki mengumpulkan pengetahuan tentang divisi saya sebelumnya, jadi bagaimana lagi mereka bisa membantu saya? Saya dengan santai dapat mengeluarkan beberapa rahasia yang sangat kuat, dapatkah keluarga besar? Jadi, seolah-olah saya membantu mereka, mulai sekarang kalian ikuti saja aku dengan jujur dan diam-diam jadilah istriku, tidak ada lagi yang perlu kalian khawatirkan. Kata Omi. Oh, Liona dan Simran sama-sama menatap Omi dengan tatapan kosong, masih bersemangat di dalam, kepercayaan diri Omi membuat mereka merasa nyaman.
Bahkan, mereka juga takut Omi akan benar-benar pergi ke keluarga besar dan meninggalkan mereka untuk bantuan dalam kultivasi. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun, dan dalam sekejap mata, seminggu lagi telah berlalu, dan kekuatan Liona lebih kuat lagi, dan saya khawatir dia telah mencapai seni bela diri tingkat 85. Masih ada 3 hari lagi sebelum tahun baru, dan saat ini, seluruh kota Linjiang dipenuhi dengan suasana tahun baru. Di malam hari, Omi duduk sendirian di atap menatap langit. Omi tiba-tiba merindukan kerabatnya di dunia lain, karena dia merindukan mereka 2 kali selama festival. Liona berhenti melatih pedangnya, melompat dan terbang ke atap. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Siang Yun Liu. Kerabat dari dunia lain, ini malam tahun baru, dan aku tidak tahu bagaimana kabar mereka. Liona duduk di sebelah Omi dan menjabat tangan Omi sebagai tanda penghiburan. Di mana Suaner? 366. Dia pulang. Ini hampir malam tahun baru. Dia pulang duluan. Dia sudah lama tinggal bersama kami. Oh, Umi mengangguk. Jangan sedih, karena dia ada di sini. Tidak ada kesedihan yang bisa mengubah hasilnya. Liona menghibur. Oh, saya tahu. Liona membenamkan kepalanya di dada Omi. Omi mencium aroma wanita di tubuh Liona, yang agak aneh dan menggelitik tubuhnya. Omi sudah begitu tua dan belum pernah melakukan apapun dengan seorang wanita. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Omi, dan ini pikiran menyebabkan tubuh Omi memiliki sedikit reaksi. Omi memeluk Liona dan bertanya, di duniamu, benarkah antara pacar dan pacar, kamu bisa melakukan apa saja tanpa harus menunggu malam pernikahan? Ah, Liona menggigil di depan tubuhnya, tidak tahu kenapa Omi tiba-tiba menanyakan hal itu. Liona tersipu dan berbisik pelan. Liona dalam hati bertanya pada dirinya sendiri, apakah Trichen ingin melakukan itu denganku? Ah, aku bahkan belum siap untuk ini. Liona gugup memikirkan bahwa Omi mungkin akan melakukan itu dengannya. Omi juga gugup, bagaimanapun juga, dia belum pernah merasakannya sebelumnya, dan perasaan rindu namun tidak terbiasa tidak mungkin untuk ditenangkan. Omi sudah punya 2 pacar, dia bisa memilikinya kapan saja, tetapi dia masih memiliki sedikit keraguan. Begitu dia memiliki sesuatu dengan Liona, dia akan bertanggung jawab untuk itu selama sisa hidupnya dan tidak akan ada ruang untuknya. Penyesalan. Ketika Liona melihat bahwa Omi tiba-tiba berhenti berbicara lagi, dia mendongak dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu lebih banyak. Kata Omi sambil mengelus rambut Liona. Oh, saya pikir Anda ingin melakukan itu. Liona tersipu dan berkata. Omi bertanya, bagaimana jika saya benar-benar menginginkannya? Kamu, apa maksudmu? Jika aku benar-benar ingin, apakah kamu akan menolak? Liona mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak, rasanya terlalu bodoh untuk mengatakan bahwa dia akan menolak, tetapi itu bukan kata-kata batinnya. Bagaimana menjawabnya? Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, aku wanita yang lemah, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa dipaksa olehmu. Kata Liona dengan wajah memerah, meskipun dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia akan melakukannya. T menolak, tetapi implikasi dari kata-katanya sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan menolak, hanya karena rasa malunya dia tidak berani menjawab secara langsung. Sayangnya, Omi gagal memahami arti kata-kata Liona. Oh, jangan khawatir, selama kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan memaksanya, aku hanya berbicara dengan santai. Omi meyakinkan. Liona tersipu dan sangat terdiam menatap kosong ke arah Omi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Omi aneh. Liona berkata, apakah kamu benar-benar merindukan wanita? Tidak, itu benar. Omi mengira Liona akan marah dan sibuk menjelaskan. Aku tidak menyalahkanmu. Mengapa kamu menjelaskannya seperti itu? Kamu berusia 18 tahun. Itu normal untuk memikirkan perempuan dan kamu pasti brengsek secara pribadi. Aku pernah mendengar bahwa 99% laki-laki melakukannya. Kata Liona malu-malu. Omi tertawa, saya persen satu lainnya, saya tidak pernah tumbuh dewasa. Kenapa? Tidak ada alasan. Ini tidak seperti setiap kali kalian menginginkan seorang gadis. Nah, dan jika kamu tidak punya pacar lagi, kamu akan pergi ke pelacur atau pria itu. Saya tidak akan melakukannya, dan saya tidak tahu mengapa saya tidak mau. Oh, Liona tidak berani mengatakan topik ini lagi. Itu cukup pemalu. Tentu saja, semua informasi yang dia tahu adalah apa yang kadang-kadang dibicarakan oleh beberapa gadis, tidak ada cara untuk membuktikannya. Namun, tiba-tiba Liona memikirkan sesuatu, sibuk bertanya, tidak tubuhmu ini, bukankah terlahir kembali? Bagaimana kamu tahu tentang Don tua itu? Dia tidak. Hampir lupa, tubuh ini bukan milikku sebelumnya. Dalam hal ini, itu pasti. Yang asli, Omi, sangat horny, pasti akan. Liona berkata, mungkin juga tubuhmu ini bukan pertama kalinya, Omi sebelumnya mungkin sudah melacur. Sayangnya, ketika aku memikirkannya seperti ini, aku merasa tubuhmu telah hancur. Omi berkata, jangan khawatir, tubuh ini pasti tidak pernah melacur, meskipun Omi sebelumnya horny, dia hanya tidak punya uang untuk melacur. Omi tertawa, begitu banyak terima kasih kepada John dan Jin, Omi yang dulu pelit banget sama Omi itu, makanya Omi yang dulu nggak punya uang untuk melacur, kalau tidak akan sulit menjamin. Bagaimana kamu tahu tidak ada? Liona bertanya tidak percaya. Pertama-tama, di masa lalu, Omi memiliki kehidupan yang menyedihkan, dia diganggu oleh John dan Jin, dan tidak punya uang untuk melacur. Kedua, saya memiliki keterampilan internal, meskipun saya tidak mempraktikkannya, tetapi saya mencoba sedikit dari awal, saya mengujinya dengan hati dari keterampilan internal itu dan tahu bahwa tubuh saya ini masih perawan.
Oh, teknik internal apa? Mampu mendeteksi ini. Omi tertawa, ini bukan keterampilan internal yang baik, itu adalah keterampilan sampingan yang orang-orang dari jalan lurus tidak peduli untuk berlatih. Ini disebut jantung ruangan, teknik jantung kamar. Sesuai dengan namanya, Room's Heart Technique adalah metode jantung yang telah hilang berabad-abad yang lalu. Awalnya dibuat oleh pemetik bunga yang sangat kuat, tetapi kemudian pemetik bunga terbunuh dan metode ruminnya hilang. Metode jantung rumah itu secara kebetulan, tetapi saya tidak mempraktikkannya. Detak jantung Liona semakin cepat ketika dia bertanya, kenapa kamu tidak berlatih? Mungkin kemampuan itu akan sekuat pemetik bunga setelah kamu berlatih. Bukankah kalian ingin yang kuat? Liona selesai. Dia wajahnya sudah merah. Omi adalah pacarnya, dia hanya berani mengatakan begitu banyak. Kalau tidak dia tidak akan berani membicarakan sisi itu sampai mati. Hahaha, kau benar. Mungkin jika aku berlatih, kemampuan itu memang akan kuat. Tapi aku orang yang benar. Bagaimana aku bisa berlatih hal-hal sampingan semacam ini? Jika tersiar kabar, bukankah orang nomor satu di duniaku? Bungsu ditertawakan. Selain itu, untuk apa saya membutuhkan kemampuan yang begitu kuat? Saya tidak perlu menjadi pemetik bunga, cukup sudah. Liona sangat malu sehingga dia tersipu. Namun, meskipun Liona merasa malu, dia sepertinya tidak dikecualikan untuk membicarakan topik ini karena Omi bukan orang luar. Dia adalah pacarnya, jadi apa yang tidak bisa dia katakan? Ketika Liona memikirkan Swanerly, dia dengan malu-malu bertanya, kamu punya dua pacar sekarang, Swaner dan aku. Cepat atau lambat kamu akan berhubungan seks dengan kami berdua, tidak bisakah kamu mengkhawatirkanmu? Siang Yun, kamu benar-benar memikirkannya begitu banyak, hahaha, kamu sangat horny oh. Omi menggoda, kamu yang horny, aku hanya berani memberitahumu begitu banyak karena kamu pacarku. Liona mencubit pinggang Omi, sambil panik dan berdebat dengan licik. Omi tertawa kecil dan berkata, jika itu benar-benar tidak berhasil, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan pergi latihan, hahaha. 367. Kamu tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di dunia? Aku bukan lagi angin dan awan cahaya dari kehidupanku sebelumnya, jadi tidak masalah bagiku lagi. Apa yang benar atau apa yang jahat, tidak masalah bagiku. Aku hanya ingin aku dan kekasihku memiliki hidup yang baik. Liona memelototi Omi dan tersipu. Aku tidak berbicara denganmu, dan selain itu aku bahkan kurang murni. Liona buru-buru terbang dari atap dan kembali ke kamarnya. Di bawah, Jin iri pada Liona, yang telah berubah dari seorang wanita muda yang tidak bisa melakukan seni bela diri menjadi seorang pria kuat yang sekarang bisa terbang bebas ke atap. Dalam sekejap mata, itu adalah hari ke-30 tahun baru. Keluarga bergembira dan penuh dengan kebahagiaan yang meriah. Pagi-pagi sekali, Simran menelepon Omi. Hei Omi, kamu belum bangun? Belum, Swaner, ada apa? Ini malam tahun baru dan kamu masih tidur. Sungguh babi malas yang besar. Simran tertawa. Hehe, Omi tersenyum, tampak terinfeksi oleh kegembiraan perayaan tahun baru semua orang. Omi, datanglah ke rumahku untuk makan malam tahun baru nanti malam. Simran mengajak dengan penuh kerinduan. Makan malam tahun baru ah. Omi tidak bisa langsung setuju, lagi pula makan malam tahun baru sangat penting. Apakah makan di rumah Simran atau bersama ayah dan anak Liona adalah pertanyaan ilmiah. Ayo, suara Simran penuh godaan berkata. Ini, hehehe, akan saya pikirkan. Omi tersenyum hehehe. Kamu terbiasa makan makanan enak di rumah Siang Yun. Datang ke rumahku dan makan semua makanan yang dibesarkan oleh benih kita sendiri, oke? Kata Simran agak kesal. Omi merasa merinding, tapi nada centil Simran tetap diapresiasi. Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Lalu kenapa kamu tidak mengundang Siang Yun dan ayahnya malam ini juga? Kenapa kamu tidak mengundang Siang Yun dan ayahnya sendiri saja? Tanya Omi. Simran berkata, saya tidak berani toh masih ada kesenjangan sosial di antara kami. Mereka semua orang kaya, saya tidak tahu apakah mereka akan datang ke tempat saya di perkampungan kumuh ini. Omong kosong, kalau begitu aku akan menelepon mereka dan kita semua akan pergi ke rumahmu untuk makan malam tahun baru malam ini. Li Xuan Er sangat senang, tetapi Li Xuan Er sedikit khawatir bahwa Liu Chenming, bos besar, akan menolak daerah kumuh. Saat Omi sedang sarapan, Liu Chenming bertanya sambil tersenyum, Omi, untuk makan malam tahun baru hari ini, haruskah kita pergi ke hotel atau makan di rumah kita sendiri? Anda yang memutuskan. Don Omi bertanya, bagaimana Anda menghabiskan malam tahun baru di tahun-tahun sebelumnya? Dalam beberapa tahun terakhir, kami biasanya pergi ke hotel untuk makan malam tahun baru, lagi pula, tidak peduli seberapa banyak kami memasak di rumah, itu tidak semewah hotel. Tentu saja, makan malam tahun baru di tahun-tahun sebelumnya hanya saya, Siang Er, dan Ibu Wu. Tetapi tahun ini berbeda, ada juga Anda, John, dan Jin beberapa orang, dan semua orang panas dan terganggu. Willow Chenming berkata sambil tertawa. Omi berkata, Paman Liu, saya punya proposal. Kamu mengatakan itu. Ayo pergi ke rumah Swaner untuk malam tahun baru malam ini. Semua orang tercengang. Kenapa Omi tiba-tiba mengatakan lamaran ini? Swaner menelepon saya pagi ini dan meminta saya untuk pergi ke rumahnya untuk makan malam tahun baru malam ini. Tetapi, Swaner dan Siang Yun adalah pacar saya, jadi saya harus mencintai keduanya. Jadi, saya mengusulkan agar kita semua pergi ke rumah Swaner bersama-sama. Kata Omi. Willow Chenming tersenyum, saya tidak punya masalah dengan itu, tetapi apakah itu ide Anda, atau ide keluarga Simran? Jika itu ide Anda, dan Anda mengambil begitu banyak dari kami tanpa izin, Mavisli keluarga tidak akan terlalu bahagia. Kamu benar, ini bukan ideku, ini milik Swaner dan orang tuanya.
Hanya saja mereka tidak berani mengundangmu secara langsung, lagi pula keluarga mereka berada di daerah kumuh, jadi kamu mungkin tidak dihargai. Leona berkata, orang tua Swaner terlalu banyak berpikir bahwa ayahku bukan orang seperti ini. Bagaimanapun juga aku ingin pergi ke rumah Swaner. Liu Chenming tersenyum, kalau begitu pergilah, Wuma, kalian bertiga bisa menjaga dirimu sendiri. Omi berkata, tidak pergilah bersama, itu ramai. Malam itu, Omi, Leona, Liu Chenming, serta Wuma, Jin, John, dan mereka berenam pergi ke rumah Simran. Adapun Meng Lun dan Meng Wenqi dan yang lainnya, mereka telah kembali ke keluarga sangat awal untuk tahun baru. Pengawal Liu Chenming itu dipecat karena tindakannya yang sembrono. Meskipun rumah Simran berada di distrik miskin, ada tamu berharga yang datang, dirapikan, bersih dan segar, dan banyak lentera digantung, membuat tahun baru penuh dengan rasa. Di malam hari, di halaman rumah Swaner, sebuah meja bundar besar didirikan, memasak meja besar makanan, mereka dengan senang hati makan malam tahun baru. Tahun ini, baik untuk keluarga Simran, maupun untuk keluarga Leona, panennya sangat besar, dan perubahannya juga sangat banyak. Ini semua karena satu orang, Omi. Tanpa Omi akan ada masa depan yang tragis bagi kedua keluarga mereka. Ayah Simran pasti akan mati, dan Leona pasti tidak akan hidup melewati usia 20, tapi sekarang, semua tragedi yang akan terjadi telah hilang. Baik Liu Chenming maupun ayah Simran, Li Jinbao, secara seremonial memanggang Omi. Hahaha, tidak perlu sopan. Omi tertawa ketika Willow Chenming dan Li Jinbao, keduanya dengan sopan berterima kasih padanya, baru saja berlutut, suasana membuatnya begitu serius. Omi berkata, saya membantu kalian, bukankah benar bahwa surga telah mengirim saya dua wanita cantik, hahaha. Omi memeluk bahu Simran dan Leona dan berkata, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Duduk di kedua sisi Omi, Li Xiangyun dan Simran sama-sama memelototi Omi dan menundukkan kepala mereka dengan sedikit tersipu. Untuk tahun depan yang lebih baik dan lebih tinggi, mari kita semua bersulang. Kata Willow Chenming sambil mengangkat gelas anggurnya. Bersulang. Bersulang untuk Omi dan Leona yang memasuki Akademi Seni Bela Diri tahun depan. Li Jinbao juga mengangkat gelas anggurnya dan berkata, bersulang. Hanya saja saat semua orang meminum gelas ini, Simran menghela nafas tak berdaya. Tahun depan, Leona bisa mengikuti Omi ke Akademi Seni Bela Diri, tetapi dia tidak bisa, karena akarnya yang buruk dan keterampilan seni bela dirinya yang tidak memenuhi standar untuk lulus penilaian Akademi Seni Bela Diri sekarang. Simran masih mengeksplorasi kombinasi suara dan kekuatan internal untuk mengolah seni bela diri dari aspek ini, tetapi dia belum mencapai apapun. Makan malam tahun baru ini disantap hingga pukul 9 malam. Setelah makan, semua orang tidak menunda banyak dan hampir kembali. Simran mengantar mereka ke persimpangan, karena mobil tidak bisa masuk ke gangnya. Omi. Di persimpangan, Simran dan Omi saling berpelukan erat saat Liu Chenming tersenyum, Sianger, ayo kembali dulu dan tinggalkan mereka berdua sebentar. Liu Chenming menarik Leona ke dalam mobil dan pergi, Jin John dan yang lainnya pergi dengan mobil lain. Omi dan Simran berpelukan di persimpangan, entah kenapa Simran terutama ingin tinggal bersama Omi malam ini, sebaiknya sepanjang malam apakah karena tahun baru. Makan kebiasaan tahun baru, 368. Omi dan Simran berpelukan di persimpangan selama 10 menit sebelum Omi bersiap untuk kembali. Saat dalam perjalanan kembali Omi menerima telepon. Halo, siapa di sana? Tanya Omi, tetapi pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dan akhirnya menutup telepon sambil menghela nafas. Alis Omi berkerut, dan dia bisa mendengar bahwa itu adalah seorang wanita. Entah bagaimana, siapa yang meneleponku di malam tahun baru, menelepon dan tidak berbicara. Karena penasaran, Omi menelepon kembali. Pihak lain mengangkat tetapi tidak berbicara. Siapa kamu? Mengapa kamu menelepon saya dan mengangkat dan tidak berbicara? Beberapa detik kemudian, suara pihak lain acuh tak acuh dan berkata, tidak ada. Omi tercengang. Mendengar suara itu sudah mendengar siapa dia. Ini kamu. Kata Omi tiba-tiba. Kau benar-benar mengenalku. Ki Sueyun, mengapa kamu meneleponku jika kamu tidak merayakan tahun baru? Kata Omi tanpa basa-basi. Tidak sengaja menekan tombol yang salah, saya menutup telepon. Pihak lain segera menutup telepon. Jantung Omi berdebar kencang. Mungkinkah dia berbicara terlalu kasar, jadi dia menutup telepon begitu cepat. Pada saat ini, di sebuah hotel tertentu di kota Linjiang, di sebuah kamar pribadi, seorang gadis muda yang cantik dengan penampilan yang menakjubkan dan temperamen seperti es sedang duduk sendirian di meja. Dia adalah Ki Sueyun, pembunuh bayaran dengan nama Sandi Night Hitomi. Ki Sueyun sendirian, melihat kembang api di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri, ini tahun baru lagi, mengapa saya memilih untuk datang ke sini? Kenapa kamu memanggilnya? Makan sendirian, berbelanja sendirian, tidur sendirian, dan merayakan tahun baru sendirian, aku sudah terbiasa, kan? Ki Sueyun mengambil segelas anggur dan berkata pada dirinya sendiri, selamat tahun baru. Lalu meminum semuanya. Ki Sueyun meninggalkan keluarga pada usia 14 tahun, tidak mau bertunangan dengan pecundang dari keluarga yang lebih kuat, dia melarikan diri dari rumah dan belum kembali sejak itu, karena orang tuanya juga sudah lama pergi, dan keluarga itu tidak ada lagi. Memiliki daya tarik apapun untuknya. Terisolasi dan tidak memiliki teman, dia selalu sendirian tidak peduli apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Tidur, makan, berjalan, sakit, malam tahun baru, sendirian. Sampai beberapa waktu yang lalu, dia kebetulan bertemu Omi, dan menemukan bahwa Omi sebenarnya adalah tunangan boros yang dia janjikan ketika dia berusia 14 tahun.
Saat itu malam tahun baru, dan Ki Sueyun sendiri tidak tahu mengapa dia memilih untuk datang ke kota Linjiang, dan membuat panggilan telepon hantu ke Omi. Namun, begitu dia menelepon, dia merasa itu tidak perlu dan menutup telepon. Mendesah, Omi sedang dalam perjalanan pulang ketika dia menerima telepon dari pembunuh cantik itu, yang menurut Omi mengejutkan. Omi tidak memiliki persahabatan dengannya Omi berpikir sejenak dan berkata pelan, lupakan saja, demi Xiao Meng, ayo kita cari dia, mungkin dia punya sesuatu yang ingin dia minta dan terlalu malu untuk bertanya. Omi menelepon kembali. Sayangnya, Ki Sueyun tidak mengangkatnya. Entah bagaimana, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Don Omi menelepon lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. F***. Omi tidak bisa menahan kutukan. Tidak pernah melihat wanita seperti itu. Omi membaca wajah Xiao Meng yang dimaksudkan untuk membantunya. Dia tidak menjawab telepon, tetapi juga benar-benar mematikan telepon. Astaga, wanita macam apa ini? Omi tidak peduli padanya, dan langsung pulang. Beberapa menit kemudian, Omi sedang melewati sebuah hotel ketika dia mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di dekat jendela di lantai 3 hotel, matanya menatap kembang api. Sial, kebetulan sekali. Omi terdiam, itu adalah pembunuh Ki Sueyun. Omi memarkir mobilnya di pinggir jalan dan masuk ke hotel pinggir jalan. Tok-tok, Omi mengetuk pintu salah satu kamar pribadi. Sesaat kemudian, Ki Sueyun membuka pintu dan tercengang ketika melihat Omi. Dia mengira itu adalah petugas hotel. Omi awalnya ingin menanyainya mengapa dia tidak menjawab telepon dan mematikannya. Namun, melihat meja ruang makan pribadi, satu meja makanan dipesan sementara mangkuknya hanya satu. Omi tidak ingin menanyainya ketika dia melihat bahwa dia sendirian dan tunawisma untuk malam tahun baru dan merasa sedikit simpatik. Kau menghabiskan malam tahun baru sendirian? Tanya Don Omi. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Alih-alih menjawab Omi, Ki Sueyun menanyai Omi. Secara kebetulan, saya kebetulan lewat di jalan utama di bawah dan melihat Anda berdiri di depan jendela, tapi Anda benar-benar tidak cukup lucu untuk tidak menjawab telepon dan mematikannya. Kata Omi. Ki Sueyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Omi melihat ke meja anggur dan bertanya, apakah kamu makan begitu banyak sendirian? Ki Sueyun memandang Omi dan bertanya, apakah kamu punya yang lain? Sial, kamu mengusirku, Ki Sueyun. Kamu terlalu aneh. Pertama kali kamu hampir membunuhku dengan satu tembakan, aku tidak mengganggumu, dan aku bahkan pergi untuk menyelamatkanmu terakhir kali. Malam ini Anda menelepon saya tanpa alasan yang jelas, dan sekarang saya di sini. Anda sebenarnya memberikan perintah pengusiran, Anda terlalu impersonal. Maaf, aku tidak punya apa-apa yang ingin kubicarakan denganmu. Ki Sueyun berkata sedikit bersalah, Omi mengatakan yang sebenarnya dan menyelamatkannya. Baiklah, aku awalnya mengira kamu meneleponku karena kamu memiliki sesuatu untuk diminta, tetapi sekarang sepertinya kamu sendirian untuk tahun baru dan tidak punya teman, jadi kamu ingin aku datang untuk menemanimu. Kata Omi. Tidak, Ki Sueyun segera membalas. Karena tidak, lalu mengapa kamu meneleponku, dan kamu benar-benar ingat nomor teleponku, di antara kita, sepertinya kita tidak memiliki persahabatan, kamu benar-benar membuatku melihatnya. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang, aku akan makan. Omi mengambil sepasang sumpit dari lemari kompartemen dan tersenyum, aku menemanimu di malam tahun baru, mengingat kamu sendirian dan sangat menyedihkan, aku melakukannya demi Xiao Meng. Tidak perlu, kata Ki Sueyun, tapi Omi sudah duduk. Ki Sueyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Omi menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan berkata, ayo, minum, jangan hanya berdiri di sana. Ki Sueyun mengangkat gelas anggur dengan ekspresi kosong dan tidak mengatakan apa-apa, meminum semuanya sekaligus. Ki Sueyun meletakkan gelas anggurnya dan melihat Omi makan makanan di atas meja tanpa kekasaran. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, seseorang menemaninya untuk malam tahun baru, tiba-tiba merasa sedikit hangat. Mungkin, fakta bahwa Ki Sueyun entah bagaimana datang ke kota Linjiang mungkin benar-benar ada hubungannya dengan Omi, karena, di dalam hatinya, dia tahu bahwa Omi awalnya adalah tunangannya. Dia tidak lagi memiliki rumah, dan mantan tunangannya berada di kota Linjiang, jadi dia secara sadar merasa bahwa dia harus datang ke sini. Kenapa terus menatapku? Makanlah. Kata Omi segera setelah dia mendongak. Ki Sueyun panik dan menundukkan kepalanya, dia benar-benar menatap Omi dengan bingung. Omi berkata dalam hatinya, mungkinkah saudari pembunuh ini naksir aku? Kenapa lagi kamu datang ke kota Linjiang untuk malam tahun baru dan memukulku, dan hanya menatapku dengan bingung? Sayangnya, satu orang adalah terlalu bagus, sangat mudah untuk menarik lebah dan kupu-kupu bahkan saudari pembunuh yang acuh tak acuh ini tertarik padaku. 369. Omi bertanya, ini malam tahun baru, kenapa kamu tidak pulang? Tidak ada rumah, kata Ki Sueyun. Setelah menangkap sepotong bola ikan putih ke dalam mulutnya, Omi melihat mulut cerinya dan merasa agak menggoda. Apakah kamu tidak memiliki keluarga? Kamu biasanya tidak kembali bahkan jika kamu tidak kembali untuk tahun baru, apakah kamu benar-benar ingin memisahkan diri dari keluargamu? Tanya Don Omi. Aku tidak perlu memberitahumu dengan jelas jika kamu selesai makan, kamu harus pergi. Kata Ki Sueyun acuh tak acuh. Oh, kamu sangat tidak berperasaan, aku menemanimu untuk malam tahun baru dan kamu mengusirku, tetapi aku hanya tidak ingin pergi. Kurasa, melihat kepribadianmu, pada kenyataannya, kamu nggak punya teman, kamu sendirian sepanjang tahun, nggak tahu kenapa kamu bisa tahan. Kata Omi sambil menghela nafas. Ki Sueyun tidak memperhatikan Omi, bergerak dengan anggun dan memakan bakso ikan, sepertinya dia sangat menyukai bakso.
Meskipun Ki Sueyun tidak memperhatikan Omi dan wajahnya memiliki ekspresi dingin, dia sebenarnya bersyukur bahwa Omi sedang makan dengan dia di dalam, tapi dia bukan orang yang pandai mengekspresikan dirinya. Bertahun-tahun, dia tidak makan sendirian, dan itu juga makan malam tahun baru. Omi melihat bahwa Ki Sueyun tidak berbicara, kedua pria dan wanita yang kesepian itu juga terlalu pendiam. Hei, ku dengar, kau kabur dari rumah karena keluarga itu menjanjikanmu kepada pecundang dari keluarga yang lebih kuat itu untuk naik ke keluarga lain yang lebih kuat, kan? Tanya Don Zimmer. Saya tidak ingin membicarakan apa yang terjadi di masa lalu. Kata Ki Sueyun. Dari mana Omi tahu bahwa sampah itu adalah dia, mantan Omi tepatnya. Kamu sangat cantik, menikahi pecundang memang akan sia-sia. Tapi itu bukan pilihan bagimu untuk terus melarikan diri dari rumah, jadi sebaiknya kamu tidak pulang. Itu urusan pribadiku. Apakah Anda ingin menjadi pembunuh Anda sepanjang waktu seperti ini? Menjalani kehidupan seorang gelandangan yang hidup sendiri tanpa rumah. Apakah Anda tidak memiliki tujuan masa depan? Ki Sueyun tidak lagi memperhatikan Omi. 40 menit kemudian, Omi berdiri dan berkata, makan malam sudah selesai. Terima kasih. Ki Sueyun hanya mengucapkan dua kata. Tidak perlu, aku menemanimu untuk tahun baru demi Xiao Meng. Ki Sueyun, aku harus pulang juga, pacarku masih menungguku di rumah, sampai jumpa lagi. Bibir Ki Sueyun bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Omi mengatakan bahwa pacarnya sedang menunggunya di rumah, merasakan kehangatan yang baru saja menemaninya makan malam disiram dalam sekejap. Omi berbalik dan berjalan pergi, tiba-tiba berbalik setelah beberapa langkah dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah menstruasimu sekarang normal? Ki Sueyun memelototi Omi dengan marah. Terakhir kali ketika saya pergi untuk menyelamatkan Anda, menstruasi Anda tidak pernah datang. Saya memberi Anda beberapa pil, apakah Anda meminumnya atau tidak? Omi mengabaikan tatapan marahnya. Ki Sueyun, kamu bisa pergi sekarang. Omi tertawa, melihat darah dan ki Anda. Sepertinya Anda sudah mengalami setidaknya satu periode. Sepertinya obat saya cukup efektif, hahaha. Omi tertawa dan pergi. Kemana saja kamu? Butuh waktu lama untuk kembali. Aku menelepon Swaner dan dia bilang kamu sudah pergi. Kembali ke rumah, Liona tampak menunggu dengan cemas dan sibuk bertanya. Haha, aku bertemu dengan seorang teman yang bukan teman, jadi aku hanya mengobrol santai. Mari kita menonton gala festival musim semi bersama-sama. Oke, setelah malam tanpa sepatah kata pun, hari berikutnya adalah hari pertama tahun baru Imlek. Omi, Liona dan Simran pergi menonton film, dan sisa hari itu dihabiskan untuk berbelanja dan jalan-jalan. Selama waktu itu, Omi bahkan menelepon Ki Sueyun untuk mencari tahu apa yang dia lakukan sendirian, merasa agak kasihan padanya. Siapa tahu, Ki Sueyun tidak mengangkat telepon dan mematikannya ketika dia menelepon lagi. Omi sangat terkutuk untuk tidak bisa berkata apa-apa kepada wanita seperti itu sehingga dia menyesal menemaninya untuk malam tahun baru tadi malam, dan sangat tidak berperasaan. Dalam sekejap mata, ini sudah hari ke-10 tahun baru. Yang pergi bekerja sudah pergi bekerja, dan yang pergi ke sekolah sudah pergi ke sekolah untuk melapor. Omi dan Liona, di sisi lain, juga akan memulai perjalanan mereka ke Pulau Marsial. Adapun Simran, kekuatannya belum mencapai titik di mana dia bisa menilai Akademi Bela Diri, jadi dia akan tinggal di kota Linjiang untuk saat ini. Omi dan Simran pertama-tama akan pergi ke Akademi Hutan Bela Diri untuk memeriksa situasinya, dan kapan telah stabil di sana, Omi akan mencari tahu apakah dia bisa membawa Liona ke sana. Pada hari ke-11 bulan pertama, Omi dan Liona memulai perjalanan. Pertama, mereka naik pesawat ke Provinsi Tianan dan kemudian dipindahkan ke tujuan mereka, Pulau Wulin. Tiananfu adalah ibu kota provinsi, dan unit administrasi dari yang terbesar hingga terkecil adalah Fu, kabupaten, dan kota. Misalnya, Tiananfu, Kabupaten Dongyang, dan kota Linjiang. Di bandara kota Linjiang, Liu Chenming serta Simran datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Omi dan Liona. Simran melihat Omi akan pergi, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu berikutnya, air mata mengalir di wajahnya. Omi sangat ingin membawanya pergi, tetapi dia belum yakin dengan situasi di sana, jadi itu yang terbaik. Untuk pergi dulu dan kembali untuknya setelah itu stabil. Swaner, kamu akan belajar di kota Linjiang dulu, jangan khawatir, begitu situasinya memungkinkan, aku akan kembali untuk menjemputmu, mungkin tidak baik bagiku untuk membawamu ke sana dengan gegabah sekarang. Saya mengerti, kata Simran dengan samar. Omi memeluk Swanerli. Liona juga menangis, hanya saja Liona menangis karena tidak tega meninggalkan ayahnya, dan tidak pernah meninggalkan rumah sejak kecil. Liu Chenming tersenyum dan menepuk bahu putrinya dan berkata, ketika Anda pergi ke Akademi Seni Bela Diri, Anda harus mendengarkan Omi dan jangan keras kepala, tetapi saya sangat lega memiliki Omi di sini. Pada saat ini, dua orang kota Linjiang lainnya yang telah menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri juga datang. Tidak menyangka mereka akan berangkat hari ini juga. Itu adalah Lin Chaofeng, pemenang tempat pertama dari 10 pemuda luar biasa, dan Bai Hijun, juara kedua. Ketika Lin Chaofeng melihat bahwa Omi juga pergi hari ini, dia ingin mengganti tiketnya. Dia sangat tidak menyukai Omi sehingga dia tidak ingin pergi bersamanya. Namun, Omi tersenyum ketika dia melihat Lin Chaofeng sebagai gantinya. Lin Chaofeng, kamu juga mulai hari ini. Jadi kebetulan, ayo pergi jalan bersama, kita kebetulan punya teman. Siapa yang akan menjadi temanmu? Lin Chaofeng mendengus dan langsung memeriksa tiketnya. Bai Jun itu mundur dan menyapa Omi. Omi, selamat tahun baru. Haha, Bai Jun, selamat tahun baru juga untukmu. Bai Jun menatap Liona, apakah dia akan pergi juga? Oh, maaf, aku lupa, Liona sudah menjadi orang kuat yang mengalahkan Lin Chaofeng.
Usai berpamitan dengan kerabatnya, Omi dan Liona naik ke pesawat. Omi dan Liona berada di kelas 1. Begitu pula Bai Jun dan Lin Chaofeng. Lin Chaofeng segera memasang headset di pesawat dan bahkan tidak melihat ke arah Omi. Omi tidak repot-repot memperhatikannya dan tertawa bersama Liona. Liona tampak sedikit bersemangat untuk menuju ke Pulau Bela Diri yang legendaris, tidak tahu tempat seperti apa itu, dan apakah dia bisa menilai untuk masuk akademi. Setelah naik pesawat selama 5 jam, Omi dan yang lainnya tiba di kota besar Provinsi Tianan. Begitu mereka keluar dari bandara, Omi menyadari betapa besar kota itu. 370. Kota Linjiang sebelumnya, menurut Omi cukup besar, dengan populasi 4 hingga 5 juta dan gedung-gedung tinggi di mana-mana. Tetapi setelah tiba di ibu kota, Omi menyadari bahwa benar-benar ada surga di balik langit, dan kota Linjiang sangat besar. Dibandingkan dengan Provinsi Tianan. Ketika Bai Jun melihat tatapan ngeri Omi, dia segera tersenyum dengan cara yang menyenangkan dan berkata, Omi, rumah Tianan sangat besar. Rumah Tianan ini, populasinya lebih dari 30 juta orang. Di sini, orang kuat seperti awan, dan saya mendengar bahwa ahli tingkat Hautian sering terlihat. Oh, ya, hehehe. Ayo beli tiket dan lihat kapan penerbangan ke Pulau Marsial tersedia. Kata Bai Jun. Bagus. Setelah itu, Omi dan yang lainnya berhasil membeli tiket ke Pulau Wulin. Totalnya 93.000 dolar. Kata penjual tiket. Tiket seharga 1.900.000. Omi juga kaget, tapi tidak heran karena Pulau Wulin jauh dari daratan, dan akan memakan waktu sekitar 2 hari untuk naik pesawat. Waktu boarding adalah jam 10 malam ini, dan masih ada 4 atau 5 jam sebelum keberangkatan. Telepon Omi berdering, dan itu adalah Simran. Simran sedang duduk di rumah sendirian, merasa sangat membosankan, dan kota itu merindukan seseorang, membuatnya merasa tidak bisa tinggal. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana mendapatkan yang terbaik dari anak Anda. Setelah mengobrol dengan Simran selama 1 jam dan hanya menutup telepon, telepon Omi berdering lagi. Omi mengira itu Simran lagi, dan ketika dia melihat ternyata bukan. Itu adalah si cantik hacker kecil. Kakak Omi, selamat Po, kamu pergi ke Akademi Seni Bela Diri, semoga perjalananmu aman. Xiao Meng, bagaimana kamu tahu? Saya melihatnya di forum jendela Linjiang Anda terlalu brengsek untuk tidak memberitahu saya. Hei, Xiao Meng, terima kasih telah membantuku tahun lalu, kamu belajar dengan giat. Ya, aku akan melakukannya. Setelah menunggu beberapa jam, Omi dan Liona kembali menaiki pesawat. Pada saat ini, di seluruh kekaisaran Yan Huang, di setiap pemerintahan, setiap kabupaten, dan setiap kota, banyak talenta muda naik pesawat ke Pulau Marsial. Di antara mereka, beberapa dari mereka menerima pemberitahuan penerimaan, sementara sebagian besar dari mereka adalah pergi ke penilaian, dan jika mereka gagal dalam penilaian, mereka akan kembali dipaksa untuk meninggalkan Pulau Marsial. Di rumah lain, Sumei Qian naik ke pesawat dengan perpisahan dari orang tua dan kerabatnya, serta Suyan dan yang lainnya. Putri Liu Chenming yang lain, Cui Yun, hampir naik ke pesawat juga, dan banyak orang jenius akan menuju ke Akademi Seni Bela Diri terbesar itu. Omi dan Liona harus menghabiskan 2 hari berikutnya di pesawat, itu agak sulit bagi Omi, tapi untungnya Liona ada di sana untuk menemani. Liona berbaring di bahu Omi, dan bersama-sama mereka menonton film di komputer tablet untuk menghabiskan waktu yang membosankan. 2 hari kemudian, akhirnya pesawat akan tiba di Pulau Wulin. Pesawat membunyikan pengumuman, penumpang yang terhormat Pulau Wulin, ini dia, tolong siapkan barang bawaan Anda dan bersiaplah untuk turun. Wow, ada di sini, lihat keluar. Teriak Bai Jun, dan semua orang segera berjalan ke jendela. Membuka tirai, semua orang melihat keluar, dan apa yang diperkenalkan ke mata mereka adalah lautan luas, dan di depan laut ada sebuah pulau besar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa saat ini langit di segala penjuru pulau itu dipenuhi dengan pesawat terbang, setidaknya beberapa ratus di antaranya bersiap untuk mendarat. Sial, begitu banyak pesawat yang datang ke Pulau Marsial. Seru Liona. Dao. Bai Jun berkata, bayangkan berapa banyak talenta muda yang datang ke Marsial Island, tidak hanya dari kekaisaran Yan Huang kita, tetapi juga dari banyak negara lain. Liona khawatir, dengan begitu banyak orang, saya tidak tahu apakah saya bisa masuk. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan memiliki masalah untuk diterima secara langsung, jangan khawatir. Kata Bai Jun. 10 menit kemudian, pesawat mendarat, Omi dan Liona turun dari pesawat bersama-sama, masih banyak lagi pesawat di langit yang bersiap-siap untuk mendarat, seluruh bandara penuh dengan orang dan bandara sangat besar. Bagaimana kita pergi sekarang? Tanya Liona. Bai Jun berkata, setelah meninggalkan bandara, pasti akan ada orang dari Akademi Seni Bela Diri yang menerima kita, mari kita keluar dan melihat. Ketika kami berjalan keluar dari gerbang bandara, kami benar-benar melihat banyak tanda untuk penerimaan Akademi Seni Bela Diri. Salah satu tanda itu mengatakan, registrasi pemberitahuan penerimaan medali emas 1. Omi berjalan, ada lusinan orang lain berjalan dengan Omi dan yang lainnya, tampaknya ada terlalu banyak siswa penerimaan medali emas meskipun hanya ada beberapa di kota Linjiang, ada terlalu banyak di seluruh rentang penerimaan, dan Omi benar-benar melihat siswa di tingkat gerbang dalam. Baru mendaftar di pintu dalam, Omi benar-benar ketakutan setengah mati. Omi berpikir bahwa tidak mungkin ada orang lain selain dia yang juga pintu dalam, sepertinya salah. Halo, saya memiliki surat penerimaan medali emas, bagaimana saya harus melapor? Seorang pemuda yang berjalan di depan Omi dan yang lainnya dengan medali emas berkata, pemuda ini adalah inner rank yang sama dengan yang baru saja dilihat Omi. Silakan daftar di sini, siapa namamu? Seorang senior yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya. Gagak serigala.
Dari mana? Rumah Persatuan Hijau. Bolehkah saya bertanya apakah Anda telah membuka pembuluh darah Ren dan Dao? Berapa umur Anda? Pemuda itu mendengus, saya sudah menjadi pemula batin, apakah Anda pikir saya sudah melewatinya? Senior penerima tamu itu terkejut dan berkata dengan hormat, Saudara Wu sangat kuat, nama saya Zhang Lin, tolong jaga saya lebih banyak di masa depan. Sungguh luar biasa bahwa senior itu benar-benar meminta pendatang baru untuk lebih merawatnya. Terima kasih kembali. Kekuatan senior penerima tamu itu hanya di gerbang luar yang terlambat. Setiap tahun di awal tahun ajaran, akan ada beberapa siswa baru yang sangat kuat, yang kekuatannya melebihi banyak senior bahkan sebelum mereka memasuki sekolah, dan pemuda bernama Crow Wolf di depannya ini murid baru yang kuat. Diam-diam Liona terkejut, di belakangnya Bai Jun dan Lin Chaofeng tiba-tiba merasa sangat biasa di kota Linjiang. Mereka adalah 10 orang muda yang luar biasa, disembah oleh orang-orang kota, tetapi pada saat datang ke Pulau Bela Diri, mereka merasa sangat biasa, untuk sesaat agak tidak pada tempatnya. Bai Jun menatap Omi dengan iri di matanya. Omi bahkan jika dia datang ke Pulau Bela Diri, dia masih termasuk dalam kategori ternak teratas, siswa baru yang telah mencapai gerbang dalam sebelum memasuki sekolah. Berikutnya, nama saya Bai Jun, dari Provinsi Tianan, saya berusia 21 tahun. Sudahkah kamu membuka pembuluh darah Ren dan Zhu? Tidak. Tingkat seni bela diri apa? Tingkat 69. Silakan pergi ke sana untuk memverifikasi medali emas. Ya, Bai Jun pergi ke sisi lain, dan tampaknya mereka yang tidak lolos ke Rendu dan Duke memiliki tempat yang berbeda untuk dituju daripada mereka yang berhasil. Yang berikutnya mendaftar adalah Lin Chaofeng, yang juga tidak lolos dan mengikuti Bai Jun. Umi berjalan. Disebut apa? Dari mana asalnya? Sudahkah Anda membuka pembuluh darah Ren dan Duke? Berapa usia Anda tahun ini? Omi berkata, nama saya Omi, saya berasal dari Provinsi Tianan, saya telah membuka Rendu dan kapal kedua, berusia 18 tahun. Yoho, 18 tahun dan telah membuka 2 pembuluh darah Rendu, banteng. Hanya rata-rata, mereka yang telah membuka 2 pembuluh darah Ren dan Zhu pergi ke sana untuk memverifikasi medali emas. Orang yang mendaftar mengarahkan arah. Omi bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menerima medali emas masuk dan datang untuk memverifikasi? Mahasiswa baru yang datang untuk penilaian, mendaftar di kantor penilaian untuk dinilai pada hari yang berbeda. Kantor pendaftaran penilaian ada di ujung kiri. Terima kasih. Omi pergi untuk menvalidasi medali emasnya terlebih dahulu, dan akan menemani Liona ke pendaftaran penilaian nanti. Ketika dia tiba di tempat verifikasi medali emas, seorang ahli tingkat Hautian berkata, siswa ini, tampaknya Anda telah membuka urat Renduji sebelum Anda masuk sekolah. Sedikit bakat beri saya medali emas untuk memverifikasi keasliannya. Omi menyerahkan medali emas dan beberapa detik kemudian, ahli tingkat Hautian itu berkata, medali emas itu nyata, Anda dapat langsung masuk ke Akademi Bela Diri dan menunggu tahun ajaran dimulai. Ini adalah kunci asrama Anda, ada nomor di atasnya, cari sendiri. Ada bus khusus ke akademi di sana, dan kamu bisa naik dan langsung ke akademi. Adapun salah satu instrukturmu, tunggu sampai tahun ajaran dimulai dan lihat pemberitahuannya. Oh, Omi mengambil kuncinya. Kemudian Omi menemani Liona ke kantor penilaian untuk mendaftar. Nama, Singa, apa kekuatanmu saat ini? Tingkat 85. Baiklah, kamu sudah terdaftar. Pantau terus notifikasi akademi. Harap bersabar dan tunggu penilaian dimulai. Semoga sukses dengan kesuksesanmu. Selanjutnya, setelah Liona selesai mendaftar, Omi berkata, ayo ke Akademi Seni Bela Diri dulu. Ada bus khusus di sana. Periksa asramaku. Bagus. Mereka tiba di bus khusus dan menemukan bahwa mereka membutuhkan medali emas untuk naik bus, yang berarti bahwa mereka yang tidak lulus penilaian tidak dapat pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Lalu kemana perginya kita yang datang untuk mengambil penilaian? Tanya Liona tidak yakin. Pengemudi mobil khusus berkata, Pulau Wulin sangat besar, Akademi Wulin hanya sebagian saja, ada juga hotel di sini dan banyak tempat lainnya, Anda dapat pergi dan menginap di hotel, tentu saja, tidak ada biaya di sini, kamu akan mengerti. Liona ingin mengatakan lebih banyak. Omi berkata, lupakan saja, cari saja hotel acak di tempat sebesar itu dan tetap di sana dulu. Liona menganggukkan kepalanya, ada keributan dari tidak jauh. Ada begitu banyak orang di sekitar sana, mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat, lalu kita akan pergi ke Pulau Marsial untuk tur, toh tidak secepat itu untuk menilai. Kata Liona, bagus. Omi dan Liona menuju ke kerumunan penonton tidak jauh. Saat ini, Lin Chaofeng sangat tertekan, tetapi dia hanya meludahkan seteguk dahak dan secara tidak sengaja meludahkannya ke sepatu orang yang lewat, jadi tragedi terjadi. Makanlah, apakah kamu mendengarku? Pria itu berteriak. Lin Chaofeng berkata, maaf senior, aku tidak bermaksud, aku akan menghapusnya untukmu. Mengatakan itu, Lin Chaofeng berjongkok dan mencoba menyeka dahak di sepatu pria itu. Namun, pria itu menendang Lin Chaofeng dan berkata dengan marah, biarkan kamu memakannya, jangan biarkan kamu menghapusnya. Bai Jun datang bersama Lin Chaofeng dan secara alami berdiri di sisi Lin Chaofeng, sibuk membantu untuk meminta maaf, senior ini, aku benar-benar minta maaf, temanku dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh, tolong lepaskan dia. Pria itu bukan mahasiswa baru, dia senior tahun kedua, Anda bisa tahu dengan melihat lencananya. Lin Chaofeng juga benar-benar sial, dia meludahkan seteguk dahak secara acak ke sepatu senior, memang dia dibenarkan sejak awal. Senior, maaf, saya benar-benar tidak bermaksud demikian. Paling buruk saya akan memberi Anda kompensasi untuk sepasang sepatu. Saya dapat membayar sebanyak yang saya inginkan.
Lin Chaofeng berkata, dia sangat tertekan. Mengapa? Sesuatu yang sangat sial terjadi padanya. Cek kamu. Apa kamu, rambut ayam yang baru terdaftar, beraninya kamu meludahi sepatuku? Apakah kamu tahu siapa Lao Zi? Apakah kamu tahu dari keluarga mana aku berasal? Apakah kamu tahu seberapa besar keluargaku? Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk memakan semua dahak yang Anda keluarkan, atau saya akan membuatnya sepadan dengan waktu Anda. Oh, Lin Chaofeng menangis dibandingkan dengan kekuatan. Dia adalah murid baru dan masih belum membuka nadi Reng Wuo. Dia bukan tandingan senior tahun kedua ini. Dalam hal latar belakang keluarga, dia, seseorang dari kota Linjiang, hanyalah seseorang dari kelas bawah, tanpa latar belakang keluarga sedikit pun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin aku makan dahak ketika begitu banyak orang menonton? Lin Chaofeng akan merasa ingin menangis. Lin Chaofeng menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan berkata, Senior, maafkan aku, itu semua karena mulutku yang busuk. Maafkan aku tidak perlu kamu melakukan apapun, aku akan mematahkan mulutku sendiri. Pah. Lin Chaofeng terus-menerus memukul mulutnya sendiri. Lin Chaofeng membenci mulutnya yang busuk, dahak macam apa yang dia ludahkan untuk alasan yang bagus. Jumlah penonton meningkat, beberapa senior tahun kedua yang sama telah mengenali bocah yang meludah, namanya Bai Jianheng. Dia adalah putra dari keluarga besar di Kekaisaran Yan Huang, tidak heran dia berani begitu sombong. Lin Chaofeng sendiri telah memukul mulutnya dan membengkak, hanya memohon Bai Jianheng untuk melepaskannya. Sayangnya, Bai Jianheng itu mendengus, Nak, bahkan jika kamu memukul mulutmu, tidak ada gunanya, makan dahak yang kamu ludahi di sepatuku, jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Pada saat itu, seorang guru tingkat Hautian muncul. Apa yang sedang terjadi? Mahasiswa baru ini meludah kemana-mana dan secara tidak sengaja meludahi sepatu Bai Jianheng dan Bai Jianheng ingin dia memakannya. Seorang senior tahun kedua berkata. Guru itu menasihati, Bai Jianheng, kamu seorang senior, kamu di sini hari ini untuk membantu menyambut siswa baru. Bermurah hati itu bukan hanya seteguk dahak, bersihkan saja. Mengapa kamu harus biasa dengan mahasiswa baru yang masuk begitu banyak orang di sini untuk menonton? Anda mempermalukan semua senior tahun kedua seperti ini. Bai Jianheng mendengus guru, bagaimana jika tidak, saya lebih suka dia memakan dahak yang dia keluarkan. Apakah ada pembenaran bagi mahasiswa baru yang meludah di mana-mana? Bai Jianheng, kamu. Guru itu juga kesal karena Bai Jianheng tidak mendengarkannya sebagai guru sama sekali. Di Akademi Bela Diri, banyak dari mereka adalah anak-anak dari keluarga dan kekuatan besar. Mereka sombong dan mendominasi, dan guru tidak akan takut pada mereka, dan Bai Jianheng ini adalah salah satunya. Guru itu tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Bai Jianheng. Dia hanya seorang guru di Akademi Bela Diri, tanpa latar belakang yang kuat, murid-muridnya juga tidak mampu menyinggung perasaannya. Omi dan Liona terjepit saat itu juga. Liona terkejut, bagaimana mungkin Lin Chaofeng? Liona datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang terjadi terkait dengan Lin Chaofeng, meskipun dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Lin Chaofeng, dia setidaknya dari tempat yang sama. Bersambung.